Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam adalah doa, disunnahkan lebih dari satu kali ya. Sekali lagi lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mengambil tepung di dalam adonan. Cakepnya mana? Lagi pantun nih. Mengambil tepung dalam adonan. Malam hari memakan roti. Ibu bapak dan hadirin sekalian, izinkan saya memulai taklim ini. Mari kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita senantiasa bersolawat atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa kembali bersilaturahim. Semoga Allah selalu lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Kemudian kita bisa menghadiri majelis taklim. Semoga ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun menjadi ilmu yang barokah dan maslahat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pengkajian dan pembahasan kitab Nasaihul Ibadah, merupakan karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu atau dua maqalah. Yang pertama, qala al-muallif rahimahullah, su'ila ba'dul hukama hal yu'raful 'abdu idza taba ay anna taubatahu qubilat am ruddat. Qala la ahkumu fi dhalik walakin lidzalika alamat ihdaha ayyara nafsahu ghayra ma'sumatin minal ma'siyah wa yara fi qalbihi al-faraha ghaiban wal husna syahidan wa yaqrubu ahlal khair wa yuba'idu ahlal syarr wa yara al-qalila minad dunya katsira wa yara al-katsira min amalil akhirati qalila wa yara
qalbahu mushtagilan bima dumina minallahi ta'ala farigon amma dumina damanallahu minhu wa yakunu hafizal lisani daimal fikrati lazimal ghammi wan nadama. Itu makalah yang pertama ya. Saya kira sudah paham ya artinya semua. Allah katanya. Kita artiin ya, kita jelasin. Su'ila ba'dul hukama, sebagian hukama ditanya. Hukama itu jamak dari al-hakim. Biasa kita terjemahkan dengan orang yang bijaksana. Di sini dikatakan alladzina jarrabul umur, ulama-ulama yang sudah banyak pengalaman hidup. Jadi jam terbangnya sudah tinggi. Ini biasa disebutkan dengan hukama. Jadi pasti kalau orang bijaksana basicnya ilmu. Tapi karena jam terbangnya dalam segala profesi, kalau semakin lama orang bekerja, semakin tinggi sensitivitasnya. Ya, dokter penyakit dalam yang baru dengan yang senior itu beda. Kalau yang sudah senior itu melihat cara batuknya seseorang udah tahu penyakitnya, karena selain punya ilmu, punya pengalaman. Adapun yang bukan dokter, apalagi yang bukan dokter ya pokoknya semua batuk masuk angin gitu. Ya, dikerok selesai. Jadi ulama-ulama yang senior, yang berpengalaman ditanya, apa pertanyaannya? Hal yu'raful 'abdu idza taba anna taubatahu qubilat am ruddat? Apakah apabila seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya bisa diketahui diterima atau tidak diterima? Ini kan persoalan kita semuanya ya, bahwa perintah taubat itu wajib, bahwa taubat bisa menghapuskan dosa yang masa lalu gitu kan. Korban bisa menghapuskan dosa masa lalu. Puasa 9 Zulhijjah kemarin menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Arafah, puasa Muharram dan sebagainya, banyak sekali. Bahkan wudu itu bisa menghapus dosa kita. Persoalannya apakah betul diterima atau tidak. Itu kan tantangannya ya. Peluangnya demikian tantangannya, apakah diterima atau tidak tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanyakan oleh orang-orang di generasi awal. Apalagi kita sekarang nih. Mereka dosanya dikit, tobatnya banyak. Kita dosanya banyak, tobatnya dikit. Nah, jadi pertanyaan ini sebetulnya sangat relevan untuk generasi dulu, apalagi generasi kita saat ini. Kalau orang bertobat, apakah tobatnya diterima atau tidak? Qala, lalu dia menjawab, la ahkumu fi dzalika. Saya tidak bisa menghakimi, tidak bisa menentukan, tidak bisa memastikan. Fi kauni taubatal abdi maqbulatan am mardudah. Apakah taubat seorang hamba diterima atau ditolak? Jadi kata beliau, kita tidak bisa memastikan, tidak bisa tahu. Walakin, akan tetapi, ada tetapinya nih. Lidzalika
Ai liqabuli taubah, bahwa taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alamatun, punya tanda-tanda, alamat, ya tanda-tanda. Misalnya alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Di sini Imam Nawawi menyebutkan sittah, jadi disebutkan ada 6 tanda-tanda diterimanya taubat hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanda-tanda taubat hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ayyara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah. Seorang hamba mengetahui bahwa dirinya bukan maksum dari maksiat. Fayajuzu wuqu'uha fiha, maka bisa jadi setelah dia taubat masih bisa terjerumus ke dalam maksiat. Jadi pertama, setelah orang bertobat, maka dia menganggap dirinya tidak suci. Jangan sampai setelah kita bertobat, setelah kita nangis-nangis kepada Allah, lalu merasa diri kita udah bersih, aman nih, udah selesai. Ya, tidak akan terjadi lagi. Justru tanda-tandanya adalah merasa bahwa bisa terjadi kemungkinan, karena kita manusia bukan maksum, bukan seperti Nabi. Jadi potensi bahwa kita atau seseorang masih terjerumus ke dalam maksiat setelah bertobat itu ada kemungkinan. Itu tanda-tanda pertama. Ya. Jadi bukan mau melakukan, tapi merasa bisa jadi tidak merasa bersih, tidak merasa suci. Itu yang pertama. Wathaniya, yang kedua, tanda seorang hamba tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yara fi qalbihil faraha ghaiban. Dia mengetahui di dalam dirinya ada rasa gembira setelah meninggalkan dosa. Jadi senang, alhamdulillah sekarang sudah tidak berdosa. Wal husna syahidan, dan sedih kalau dosa yang pernah dilakukan masih ada. Itu ciri orang yang diterima taubat yang kedua. Jadi pertama, dia senang karena sudah meninggalkan dosa-dosanya, dan dia sedih kalau setelah dia bertobat lalu masih hadir lagi, ya, masih ada keinginan untuk melakukan dosa. Kemudian yang ketiga, tanda seorang hamba tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah wa yaqrubu ahlal khairi. Setelah orang bertobat, dia senantiasa dekat dan bergaul dengan orang-orang ahlul khair, orang baik-baik. Ustaz, orang baik-baik itu ada di mana? Ini di masjid seperti ini. Orang baik-baik semua. Alhamdulillah. Jadi nyari orang baik di masjid. Ya, jangan di tempat dugem gitu kan. Cari di masjid, majelis taklim. Jadi itu pertama, bergaulnya sama orang-orang baik. Kalau dulunya bergaul dengan ahli maksiat, ahli judi, ahli minuman keras, ahli zina, ahli mencuri, maka setelah dia bertobat, bergaulnya dengan ahlul khair. Inilah posisi, inilah derajat, inilah yang apabila orang meninggal itu dinanti-nantikan tuh. Ketika jenazah mau diangkat ke ambulans, ya kan? Maka orang mengatakan, atasyhadunahu min ahlil khair. Apa jawabannya? Khair gitu. Apakah kalian mau bersaksi bahwa si mayit adalah orang baik?
Maka semua yang hadir mengatakan khair. Walaupun saya yakin banyak juga nggak paham apa artinya. Khair gitu. Ada sedengar air itu. Dikiranya kebakaran. Air. Maksudnya khair, min ahlil khair. Doa kita mudah-mudahan si mayit itu adalah orang-orang yang baik. Kemudian wa yubaidu ahlas syarri, dan setelah dia bertobat maka dia jauh dari orang-orang yang orang-orang buruk, yang berperilaku buruk. Di sini bukan fisiknya ya, tapi perilakunya. Jadi kalau dulunya dia bergaul dengan ahli judi, ahli narkoba, ahli maksiat, setelah bertobat menjauhi, ya, menjauhi, tidak melakukan lagi, tidak mau bergaul dengan mereka-mereka. Kenapa? Khaufan minal wuqu'i fil ma'siyati, karena ada rasa takut bisa terjerumus ke dalam maksiat. Karena kita yakin betul, paham betul bahwa pergaulan ini sangat mempengaruhi di dalam kehidupan manusia. Ya. Kalau kita bergaulnya sama orang-orang baik, insya Allah paling tidak kita ketularan kebaikannya. Dan sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang buruk, maka juga ada kemungkinan kita juga bisa ketularan keburukannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada ungkapan bahasa Arab mengatakan tashabbahu bil kirami fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Contohlah orang-orang mulia, tirulah orang-orang mulia, karena meniru orang-orang mulia adalah keberuntungan. Tidak apa-apa pertama-tama awal-awal kita niru-niru dulu, ikut-ikutan. Itu orang kok ikut-ikutan, gak apa-apa, ikut-ikutan kebaikan, ikut-ikutan ke masjid, ikut-ikutan majelis taklim. Ibu-ibu ikut-ikutan dulu pakai jilbab yang nutup aurat, gak apa-apa awal-awalnya gitu. Ya lama-lama menjadi ala bisa karena biasa. Kemudian yang keempat, tanda seorang hamba diterima tobatnya yang keempat adalah wa yaral qalila minad dunya katsira. Dia melihat sedikit dari dunia yang dia dapatkan itu sudah termasuk banyak. Fayakhudhu minha biqadri daruratihi, maka dia ambil sesuai dengan kebutuhannya. Maksudnya apa ini? Jadi kalau dunia orang sudah bertobat, maka yang dia dapatkan dari dunia, harta dunia itu sudah banyak. Banyak apanya? Banyak tanggung jawabnya. Semakin banyak yang kita dapat, semakin banyak tanggung jawabnya. Makanya di akhirat kelak, termasuk orang-orang yang senang itu orang-orang miskin, Pak, Bu. Ya, ketika di dunia nggak punya apa-apa, di akhirat mau ditanya apa-apa dia. Kita di dunia yang punya rumah mewah, pasti ditanya tuh dari mana ngambil uangnya. Punya mobil miliaran, pasti ditanya dari mana kamu ambil uang beli mobil. Yang datang nggak punya mobil, nggak punya motor, mau ditanya apa dia? Ya, itu salah satu kelebihannya ya, salah satu keuntungan orang miskin. Makanya yang takdirnya miskin di dunia tidak usah terlalu bersedih, karena di akhirat bisa jadi dia yang kaya terbalik. Yang kaya di dunia jangan sombong, karena semakin banyak harta kita, semakin banyak tanggung jawabnya, banyak hisabnya. Jadi orang bertobat melihat dunia sedikit sudah banyak tanggung jawabnya. Sebaliknya, wa yaral katsira min 'amalil akhirati qalilan. Orang yang sudah bertobat
Banyak beramal pun masih dianggap sedikit sebagai bekal di akhirat. Ya. Jangan terbalik. Kalau kenyataannya kan terbalik ya. Kita dapat dunia pasti dikit, kok cuma segini gitu kan. Ingat tanggung jawabnya besar, banyak juga tanggung jawabnya. Nah sebaliknya, kita kalau sudah beribadah sudah merasa puas, sudah merasa banyak. Ingat, itu sedikit dibanding dengan akhirat. Tidak ada apa-apanya dunia dibanding akhirat. Bahkan satu hari akhirat, lamanya waktunya sama dengan berapa tahun di dunia? 1000 tahun. 1000 tahun di dunia. Jadi waktu kita, kalau kita punya umur 1000 tahun di dunia, nilai akhiratnya kalau dikonversi cuma 1 hari. Kita umur kita berapa? Kata Nabi rata-rata 60 sampai 70 tahun. 70 tahun. Jadi berapa jam itu? Cuma 1,5 jam ya, kurang lebih. Ya. Jadi kalau mengandalkan amal-amal reguler kita, rasa-rasanya bekalan kita nggak cukup dia untuk masuk surga. Tapi makanya kita masuk surga bukan semata-mata karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita banyak beramal, maka selalu minta rahmat Allah, bimbingan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu manfaat bersalawat adalah kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat, pembelaan, backup dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda taubat seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah wa yara qalbahu mushtagilan bima dumina minallahi taala. Dia senantiasa melihat dan mendapatkan hatinya sibuk dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk beribadah, sibuk beramal soleh, sibuk beramal sosial, sibuk beramal yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu ciri orang yang bertobat. Dia sibukkan terus. Terlalu banyak kewajiban-kewajiban kita. Makanya ada ungkapan mengatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban kita ini lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Ya. Banyak sekali tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita yang harus kita tunaikan, melebihi daripada waktu kita yang tersedia. Nah, sementara pada waktu yang sama, farighun amma dhaminallahu minhu. Pada waktu yang sama, orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disibukkan hatinya dengan apa-apa yang Allah telah jaminkan untuknya. Apa itu? Minar rizki, berupa rezeki. Ya. Rezeki ini andaikan pun, ya, ini bukan mengajar kita malas ya, tapi ini sesuai dengan takdirnya ya. Andaikan pun kita manusia tidak kerja sama sekali, kira-kira makan apa enggak? Makan enggak? Minum enggak? Kalau karena kita kerja baru bisa makan, kalau karena kita sehat kita baru bisa makan, orang-orang sakit enggak makan tuh. Tapi lihat orang sakit, bahkan justru banyak yang peduli sama orang sakit. Makanya ada juga yang pura-pura sakit biar dipeduli sama orang. Ya. Coba orang sakit tuh dijenguk, dibawain makanan enak, minuman enak gitu kan. Tapi sudah tidak enak, kenapa? Karena tenggorokan sudah pahit. Siapa yang makan? Bu, Pak, yang jagain. Ya. Datang ini gorengannya enak nih, gorengannya enak. Enak waktu sehat. Enak bagiannya kan. Yang sakit sudah nggak enak. Ya, makanya boleh juga tuh sekali-sekali kita dijenguk ketika sehat, Bu ya. Jangan dijenguknya ketika sakit. Kira-kira Ibu mau dijenguk nggak ketika sehat?
Ya. Ini mau jenguk kamu ini mumpung masih sehat. Kayaknya belum ada ya. Datang. Ya, jadi kalau karena orang bekerja baru bisa makan, maka pengangguran tidak ada yang makan. Tapi pengangguran juga makan. Jadi rezeki itu sebetulnya, andaikan pun kita nggak bekerja sama sekali, Allah sudah jatahkan. Tidak akan mati seseorang sebelum rezekinya habis dimakan. Ya, berupa makanannya itu. Jadi kita itu cuma menjemput rezeki, ya, memancing rezeki. Rezekinya sudah ada, cuma perlu dipancing. Sama dengan ikan di kolam. Di kolam itu udah ada ikan. Tapi kalau kita nggak pancing, kita nggak dapat. Iya kan? Kita pancing dapat ikan, tapi kita nggak masukin di mulut, juga kita nggak bisa masuk di perut kita. Itu kerja namanya ikhtiar. Sudah ada disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda yang keenam, taubat seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa yakunu hafizal lisani. Setelah orang bertobat, maka dia senantiasa menjaga lisannya, menjaga kata-katanya, menjaga bahasanya, bahasa lisan dan juga bahasa tulisan. Ada orang mungkin pendiam, tapi kalau nulis di medsos, di WA tajam sekali, sampai bikin orang baper di grup lalu keluar grup. Ada kira-kira begitu? Ya, dia pendiam, dia kalau ngomong tidak tajam, tapi kalau nulis tajam sekali. Nah, ciri orang yang sudah bertobat kepada Allah dan diterima tobatnya, dia semakin menjaga kata-katanya. Ini ucapan saya bermanfaat nggak? Baik nggak? Ya, mengandung dosa tidak? Dipikirkan semuanya. Ruwi anna sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hifdzul lisan, adalah menjaga lisan. Jadi menjaga lisan ini salah satu amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh Nabi pilihannya cuma dua. Kalau bermanfaat kita berkata-kata, kalau tidak diam. Makanya kalau kita ada melihat orang diam, itu orang yang menjaga lisannya. Takut kalau dia ngomong dia salah. Ya. Mendingan sama orang diam daripada orang yang ngomong sembarangan. Ya. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, dalam kitab Syu'abil Iman nomor 4950 min hadithi Abu Juhaifa, dari sahabat Nabi yaitu Abu Juhaifa. Wa ruwi anna sallallahu alaihi wasallam qala, juga diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna aktsaran nasi dzunuban yaumil qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya di akhirat kelak pada hari kiamat, aktsaruhum kalaman fi ma la ya'nihi, adalah orang yang banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Ada orang bicara tapi tidak bermanfaat. Kadang-kadang kalau kita menghadiri satu pertemuan, orang diam apa? Berisik ngomong. Dan satu ngomong, yang lainnya bukan mendengar, tapi bersaingan ngomong. Satu ngomong belum selesai, temannya ngomong juga, saya juga begitu. Sehingga tidak ada yang menjadi pendengar yang baik. Sehingga pulang, apa ya tadi temanya, lupa semuanya. Kenapa? Karena semuanya pengen ngomong. Obrolan yang baik itu, yang bermanfaat,
Kalau satu ngomong, yang satu mendengarkan, menyimak. Setelah selesai baru kita sambung lagi. Itu enak tuh kalau kita ngobrol dengan teman. Kalau dia ngomong kita dengarin, kita pahami. Waktunya kita jawab, kita jawab. Gitu. Nah, biasa yang terjadi tidak seperti itu. Ya, temannya ngomong, saya tadi malam mimpi dikejar ular. Belum selesai, oh saya juga katanya. Saya mimpi dikejar buaya. Jadi semuanya berbicara, tidak ada yang menjadi pendengar yang baik. Bahkan di salah satu hadis Nabi yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara ciri keislaman seseorang yang baik, ya, ciri muslim yang baik itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya. Kita kadang-kadang terlalu sering mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat atau yang tidak penting. Saya kalau menyimak ya, kalau kita ketemuan ngobrol sama orang, itu lebih banyak kita bicarakan orang lain daripada membicarakan diri kita sendiri. Kita ngomong ini, ngomong itu. Terus kita, kamu, saya gimana? Mestinya ngomongin diri kita. Bagaimana nih? Gimana kita bisa selamat di akhirat? Bagaimana kita bisa selamat di dunia ini? Bagaimana kita bisa meningkatkan amal soleh kita? Mestinya tema-tema itu. Ini yang membicarakan politik, ekonomi, ya, dan semuanya yang seram-seram dibicarakan. Kemudian selain, masih tanda yang keenam, selain di sini ada 3, selain senantiasa menjaga lisannya, juga yang kedua, termasuk ciri yang keenam, daimal fikrati, senantiasa berfikir fi azamatillahi, memikirkan tentang keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia berfikir, maka kita disuruh melihat alam sekeliling kita. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ciptaannya saja sedemikian hebat, apalagi yang menciptakannya. Ya, kita lihat langit, Masya Allah, lihat matahari, lihat bulan, laut, ternyata begitu hebat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua ini bukan manusia yang menciptakan. Diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ke laut, ya Masya Allah, kita naik pesawat ketika ketinggian sekitar 10 kilometer ya dari permukaan laut, sudah tidak ada kelihatan ke bawah. Padahal cuma 10 kilo ya. Nah, kita pikirkan bagaimana dengan langit yang ke-7. Kita tergambarkan bagaimana ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Lalu bagaimana dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang selalu dipikirkan. Kemudian wa jannatihi wa narihi, juga selalu berpikir pada surga dan neraka. Jadi jangan yang dipikirkan hutang melulu gitu. Hutang piutang, kredit. Ya. Kapan kita mikirin surga? Kapan kita mikirin neraka? Pikirkan surga. Kalau di dunia ini nikmat, maka ada kenikmatan yang jauh lebih besar di akhirat, namanya surga. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Kata Nabi, mala ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah melihat. Wala udhunun sami'at, tidak ada telinga yang pernah mendengar. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran seseorang. Itu surga dan neraka seperti itu. Jadi
Kalau di dunia ini ada kenikmatan, ingatlah kenikmatan di surga lebih nikmat itu. Kalau ada sakit di dunia ini, ingatlah di akhirat lebih sakit lagi, tidak ada apa-apanya. Makanya guru-guru kita dahulu kalau misalnya ada santrinya, muridnya kepanasan, itu belum seberapa itu. Di padang mahsyar matahari sejengkal di atas kepala. Kita berapa jaraknya matahari? Kemarin jemaah haji hampir ada yang 50 derajat, itu sudah luar biasa panasnya itu. Itu belum apa-apa itu. Makanya dulu ada generasi salaf itu kalau ada punya trik-trik kalau ada perasaan-perasaan ingin bermaksiat atau melakukan dosa, apa dia lakukan? Dia ngambil lilin. Ngambil apa? Ngambil lilin dibakar, kemudian dia masukkan jarinya di lilin. Sekuatnya dia menahan. Lalu dia mengatakan, ini api kecil di dunia, kita nggak bisa tahan nih. Bayangkan dengan api dan neraka kelak, berapapun kali lipat itu. Tidak tergambarkan. Itu diantara kiat-kiat agar menggugah, ya, agar bisa meredam keinginannya untuk bermaksiat. Ada juga, ini agak ekstrim ya. Jadi di rumahnya itu ini lampu hias ya. Nah ini kalau dia itu bukan yang digantung di ruang tamunya, bukan lampu hias, tapi kain kafan. Kain kafan. Ditanya kenapa? Setiap masuk rumah teringat akan kematian. Kira-kira ada nggak bapak ibu yang hiasan digantung di ruang tamunya kain kafan itu? Jadi rumah horor dong ya. Ini kan oknum ya, tidak harus seperti itu. Tapi kalau ada yang mau melakukan itu tidak apa-apa. Ada juga orang dari sekarang sudah menyiapkan kuburannya, menyiapkan kain kafannya gitu, agar teringat gitu. Ada juga lebih ekstrim nih. Di dalam rumahnya, di salah satu kamar rumahnya, itu dibuat satu kuburan bohongan. Sehingga kalau dia lagi malas beribadah, ada keinginan maksiat, dia buka kamarnya itu, dilihat, Masya Allah, ingat lagi mati. Makanya kalau kita tidak usah bikin kuburan di rumah, apalagi kalau lagi rumah kontrakan ya, marah yang punya rumah, cukup kita sering-sering lewat di kuburan, ziarah kubur. Lewat di kuburan, jangan lupa untuk memberikan salam kepada ahli kubur, dan juga teringat akan suatu saat kita akan seperti mereka. Nah kemudian yang terakhir, kan ada 3 di tanda yang ke-6. Yang pertama menjaga lisan, yang kedua selalu berfikir pada keagungan kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, lazimul ghammi wan nadamah, selalu dirundung oleh rasa sedih dan penyesalan, ala ma fa'ala minal ma'asi, atas kemaksiatan dan dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Jadi tidak bergembira tapi bersedih. Ya, bersedih karena sudah pernah terjerumus pada dosa dan kemaksiatan di masa lalu. Nah, fungsinya apa? Dengan dia menyesal, dengan dia sedih, tentu tidak mau mengulangi lagi. Kalau senang, dia akan kembali lagi. Itulah jemaah sekalian, makalah ini yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tobat adalah perintah dari Allah. Jelas sekali perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Kemudian Nabi SAW, inni atubu ilallahi wa astaghfirullah mi'ata marrah fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi, sesungguhnya aku selalu memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya satu hari 100 kali. Kalau Nabi saja 100 kali bertobat kepada Allah,
Bagaimana dengan kita bukan nabi, nabi palsu pun bukan, atau mirip-mirip nabi pun bukan. Tapi kita semuanya pasti keturunan nabi, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan kata Nabi, kullu bani Adam khata, semua anak cucu Nabi Adam adalah melakukan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan bertobat dalam doa kita, taubatan qabla maut, dan Allah Subhanahu wa taala terima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, silakan yang mau bertanya atau menyampaikan. Ustaz, Ya, silakan Bang. yang terbaik itu untuk waktu tobat itu apa itu?